saya ingin mengajak kita sama-sama tadabbur saja. Tadabbur Al-Quran, beberapa ayat. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Agar kita paham apa maksud dari ayat itu. Ibu semua, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahwa Al-Quran itu hebat katanya. Ada satu ayat ya Bu, dalam surat Al-Hasyr ya. Nih saya kebiasaan nulis, jadi kalau tidak nulis rasa ada yang kurang. Okay. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hasyr ya. Al-Hasyr itu dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Ila akhir ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna," kalau seandainya kami turunkan hadzal Qur'an, Al-Qur'an itu 'ala jabalin kepada gunung, la ra'aitahu, maka pasti kamu akan melihat khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung itu akan meledak. Maksudnya apa? Berkeping-keping dia. Khasyi'an mutasaddian, berkeping-keping, pecah, meledak dia. Kenapa? Karena khasyatillah, karena takut pada Allah. Ayat itu salah satu maknanya adalah bahwa Al-Quran itu ternyata punya kekuatan yang luar biasa, yang ketika dia berinteraksi dengan sesuatu, maka sesuatu itu akan bereaksi. Kalau gunung meledak dia. Ya. Kalau pesan lainnya apa? Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran maka dia akan mengalami ledakan. Ibu-ibu akan meledak. Menyala bang, menyala abangku ya. Siapa yang berhubungan sama Al-Quran akan meledak dia. Apakah hancur berkeping-keping? Jawabannya tidak. Yang dimaksud meledak itu apa? Ada ledakan iman, ada ledakan semangat, ada ledakan amal, ada ledakan kesolehan. Nah, sekarang ibu-ibu sudah meledak belum ketemu Al-Quran? Berarti ada yang kurang. Makanya sekarang banyak pokoknya meledak-meledak. Singkong meledak gitu. Iya, Al-Quran juga meledak. Harusnya begitu, ya. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Dan itu terjadi, Bu, dan itu terjadi. Ya, contoh, ada sahabat yang ketika dia, Bu, mengatakan, kata Allah bilang, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, gitu ya. Tidak sempurna kebaikan kamu sampai kamu berinfak dengan apa yang kamu cintai. Ada dua wanita yang hebat dalam Islam. Satu namanya Asma binti Abu Bakar, anak dari Abu Bakar, ya. Asma ini kalau dia punya uang, dia ketika lihat ayat ini, apa yang dia lakukan? Kata Allah, tidak sempurna kebaikan kalau dia tidak berinfak. Maka setiap dia dapat uang, dia sisihkan uangnya untuk infak. Tidak banyak, pokoknya setiap dapat dia sisihkan. Adiknya lain lagi adiknya. Siapa Bu nama adik Asma? Bu, kalau adiknya Aurel tahu kita, adiknya Atta Halilintar tahu, adiknya Asma siapa? Hah? Basing.
Namanya Aisyah. Oh. Aisyah istri Nabi. Itu adanya Asma. Iya. Ya. Jadi Aisyah, kalau Aisyah lain lagi dia. Dia baca ayat itu, apa respon dia? Dia kumpulkan dulu, setiap dapat uang dia kumpul, sudah baru dia sedekah. Jadi masalah metode beda-beda. Kalau Asma setiap dapat dia sisihkan. Kalau Asma kalau Aisyah setiap yang dia sisihkan dia kumpul, jadi sekali ngasih itu banyak. Beda-beda. Kalau laki-laki beda lagi, banyak sekali kisah bagaimana sahabat Nabi itu ketika dia bertemu dengan Al-Quran meledak dia. Nah kita tuh kenapa tidak meledak? Apa masalahnya? Kurang menyala kita ini. Masya Allah, ibu ngapa garu-garu kepala? Ya, baik. Nah, saya kasih contoh. Contoh nih ya. Kita mulai dari surat yang paling pendek dulu. Lah, surat apa? Bu, paling pendek? Ayolah, berapa ayat? Nah, sering baca beda? Oh, bagus. Kenapa suka baca itu? Karena itulah yang hafal ya dah. Oh, tidak gitu Ustaz, itu surat favorit Ustaz ya. Apa yang ibu rasakan baca surat Al-Kautsar? Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Wanhar Bu, jangan wanhar. Iya pakai hak kecil. Karena kalau wanhar sungai, kalau wanhar berkorban. Jadi kalau fasalli li rabbika wanhar kata ibu, maka sholatlah karena Allah dan wanhar dan ke sungai, tenggelam ibu. Itu gunanya kita tahsin kakek, supaya jangan salah nyebut ya. Ini yang paling sering salah nyebut nih, hati-hati nih Bu. Surat Al-Fatihah. Iya, coba baca 1, 2, 3. Bismillah dulu. Nah, stop, salah. Bahaya ibu-ibu nih. Iya. Dah, kita tidak usah serius-serius kalau gitu ya. Kaget daripada bahaya. Tengok nih ya. Coba ikuti tunjuk saya ibu baca. Ini sama tadi yang saya dengar ibu bacanya ini. Harusnya ini. Kalau ini hamada artinya puji-pujian, puji syukur. Kalau ini hamada artinya kekeringan, kegersangan, ketandusan. Maka alif lam ini artinya seluruhnya. Maka kalau ibu baca alhamdulillah pantas kering, gersang, tandus. Pacaklik rezeki baru tanggal 5 lah. Pening kepala. Salah ucap. Ya Bu. Ibu bacanya yang mana? Yang atas apa yang bawah? Iya. Coba baca. Nah kan masih yang atas bunyinya. Yang tak nengok saya, yang icak-icak tak nengok, takut-takut ditunjuk. Ya Allah, ya Rabbi. Bu, hati-hati nyebutnya, salah sebut beda. Sama tadi, a'tayna wanhar. Mas tenggelam ibu, masuk ke sungai. Ya Allah, untung ibu Ria ngajak Kioran ya dak. Masya Allah, bayar bu dak.
Astagfirullahaladzim. Ya, selera Bu, alhamdulillah. Nurul Ilmi tidak boleh ada bayar-bayaran ya. Oke, sama-sama nak masuk surga. Ya dah Bu. Ya, Bismillah. Yuk, ini baru sampai sini nih. Tadi saya nak nanya surat Al-Kautsar ya dah. Apakah meledak Ibu baca surat Al-Kautsar? Maksud saya, apa yang terasa dari baca surat Al-Kautsar tuh? Bu, apa yang Ibu rasakan ketika baca surat Al-Kautsar? Biasa baik Ustaz. Bu, Ibu cak ngetik, Bu. Apa? Lagi ditunjuk. Apa yang Ibu rasakan ketika baca Inna A'tainakal Kautsar? Bu, kan? Nih, yuk, misal contoh, Ibu tahu Al-Kautsar itu isinya petunjuk menghadapi kesedihan. Al-Kautsar itu isinya petunjuk menghadapi kegelisahan yang luar biasa. Galau, gabut, bete, apalagi Bu? Pokoknya kata anak-anak tuh auah gelap gitu. Itu surat Al-Kautsar petunjuknya. Ibu punya masalah berlapis-lapis sama abang, emas, kakak, sama bapak, sama suami ada masalah, di luar dengan ada masalah sama anak pening, berlapis-lapis masalahnya. Macam mana cara ngadapinya? Mulainya dari mana dulu? Itu petunjuknya ada di Al-Kautsar. Tidak Ustaz. Iya. Coba tengok. Nih. Papan tulis kecil nian Bu. Di mana nulisnya? Kita balik ya. Nih, tengok ya. Inna. Kalau tulisan saya buruk minta maaf ya, Bu. Astagfirullah. Inna. Panjang pendek ya, Bu? Inna a'tainaka al-kautsar. Ini contohnya begini Bu. Tidak usah tulis lah dah, ini kaget lama pula. Inna a'tainakal kautsar, itu langkah pertama. Fasalli li rabbika wanhar, langkah kedua. Fasalli li rabbik, langkah kedua. Wanhar, langkah ketiga. Jadi surat Al-Kautsar ini turun waktu Nabi sedang sedih, sedihnya berlapis-lapis. Sedihnya berlapis-lapis. Satu, dia punya teman lah, punya sahabat Bu, ditengoi lagi disiksa baik sama orang kafir Mekah itu. Bilal disiksa, Yasir disiksa, Ammar disiksa. Ada satu wanita juga namanya siapa Bu? Wanita. Orang pertama yang meninggal karena mempertahankan agamanya, akidahnya dalam Islam zaman Nabi itu perempuan. Tahu namanya? Ya, Sumayyah. Mana Ibu kenal? Sumayyah apa Santi? Sumayyah, karena mempertahankan, disiksa, disakiti, dijemur, dicambuk, suruh keluar dari Islam, tidak mau dia, sampai perutnya dihujam dengan tombak, tetap dia tidak mau. Kenapa? Karena dia paham agama, paham Islam. Nah, Nabi melihat yang seperti itu, tapi Nabi nggak bisa apa-apa, karena waktu itu statusnya mereka masih budak. Namanya budak kan milik tuannya. Ya Bu, tidak apa-apa Bu, itu iklan, santai. Ya, oh budak nggak bisa apa, Nabi cuma bisa sedih, tapi sedihnya itu terasa sekali. Terus yang kedua, saat yang sama anak lelakinya meninggal, anak laki-lakinya meninggal. Siapa yang tidak mau punya anak laki-laki? Ya Bu, ibu-ibu kalau punya anak pertama pengennya laki-laki perempuan. Nah kan sama. Nabi punya anak lelaki, wafat. Apalagi di Mekah waktu itu, maaf, di Mekah waktu itu kalau punya anak perempuan mereka berpikir ya tidak bisa melanjutkan keturunan, nasabnya putus, tidak bisa melanjutkan usaha, tidak mengembangkan suku gitu. Bahkan sahabat, ada orang-orang Mekah kalau lahir anaknya perempuan merah mukanya, ada yang lebih parah dari itu apa? Dikubur. Nah Nabi kepingin sama Bu, Nabi kepingin punya anak perempuan, rupanya wafat.
Meninggal, sedih Nabi. Sudah 2 sedihnya. Tambah sedih lagi karena bibinya, auntinya, iya, mak ngah, makci apa mak ngah tuh? Iya, karena bibinya kirim, bikin status di WA, bikin status di Facebook, bikin status di Instagram, Muhammad Abtar gitu Bu. Kalau bahasa sekarang gitulah. Bibinya keliling kota Mekah Bu, dengan semangat Muhammad Abtar, Muhammad putus garis keturunannya, tidak ada yang menyambung dia, tidak usah takut, tidak ada lagi yang akan melanjutkan, tidak ada yang menerima warisan Muhammad ini, gitu. Tidak ada yang melanjutkan agamanya. Gitu. Ibu, kita meninggal anak kita sedihnya minta ampun, ya. Apalagi kemudian yang memberitakan itu, kemudian kita lihat bibi dewek. Kalau orang lain mungkin lain, ini bibi sendiri, istri Abu Lahab ini Bu, Ummi Jamil namanya. Ummi Jamil, ibu yang cantik. Jadi cantik dia ini. Dia keliling kota Mekah, bilang kemana-mana Muhammad Abtar. Apa macam mana rasanya begitu? Bibi dewek yang justru kemudian bergembira di atas kesedihan kita yang luar biasa. Itu kok, ini kondisi Nabi ya saat surat itu turun. Lihat temannya disiksa, ada yang sampai wafat, anaknya juga meninggal. Terus usaha Nabi belum berhasil. Dalam hal ini Bu, namanya orang usaha ya dak. Kalau ibu usaha jualan kepengen diborong apa dibeli eceran gitu Bu. Pasti pengennya laku besar gitu. Sama Nabi berdakwahnya kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada orang kaya, kepada pemuka-pemuka kaum waktu itu. Tujuannya apa? Karena akan lebih efektif kalau mereka orang kaya yang kemudian menerima dakwahnya, kalau mereka kepala suku yang menerima dakwahnya. Apa yang terjadi? Yang masuk Islam itu ART. Kalau bahasa kini itu Bu, budak-budak. Coba bayangkan macam mana perasaan ibu. Ibu pengen melakukan ya, apa bahasa marketing itu, prospek lah ya dak. Ibu prospeknya ke pejabat, ke orang kaya, ketua, yang masuk malah pembantu gitu. Apa rasa? Bahasa mana tuh apa rasa? Bagaimana rasanya gitu. Nah Bu, coba bayangkan kondisi kejiwaan Nabi itu. Lagi sedih begitu. Saat Nabi lagi sedih begitulah tiba-tiba turun surat ini. Ayat ini bunyinya nih, yang pertama inna, ini kiat pertama menghadapi kesedihan. Inna a'tainaka al-kautsar. Sungguh kata Allah, ya. Sungguh a'tainaka, sudah kami berikan kepada kamu. A'ta itu pemberian yang besar. Ya, Kautsar ini juga banyak. Kautsar itu artinya banyak. Kalau banyak baik kasrah. Kalau lebih banyak aksar. Kalau banyak nian kasir. Kalau Kautsar banyak nian gitu. Pakai panjang. Kalau orang Jawa tuh tenan, tenan. Kalau tapi tuenan gitu. Iya. Maksudnya apa? Saking banyaknya, ya Bu, banyak kasrah, lebih banyak aksar, banyak lagi kasir, lebih banyak lagi kausar. Apa beda kasir sama kausar ini? Kalau kasir itu Bu, satu jenis. Ibu punya, maaf nih, contoh ibu punya Innova tapi punya 5 atau 10, itu namanya kasir. Tapi kalau ibu punya Innova 10, Xenia 10, Avanza 10, Fortune 10, itu namanya Kautsar. Berarti ibu dialer. Paham Bu? Jadi kalau kasir itu satu variannya tapi banyak. Kalau Kautsar variannya beragam dan juga banyak. Nah Allah pakai kata Kautsar di sini. Oke? Kata Allah apa? Ya Muhammad, sungguh sudah kami berikan kepadamu nikmat yang banyak sekali. Maksud Allah apa Bu? Ini contoh, ini cara pertama menghadapi kesedihan, menghadapi masalah. Jangan bebalak, jangan ribut, jangan kirim status, ya, jangan bertinju.
Ada yang tinju sini, dak. Dak kan? Dak dikit. Jangan pula diam, dak ditegur-teguran. Apa lari ke rumah mak gitu, dak. Jangan, ya dak. Yang pertama kata Allah, kalau lagi punya masalah itu, kalau lagi punya masalah, satu, atur perasaan. Cara mengaturnya macam mana? Ingat nikmat Allah kepada kita itu banyak. Sementara baru dikasih satu masalah. Bu, nengok bendera Jepang enggak? Gini dak? Di tengah-tengahnya ada? Coba saya tanya, ibu kalau nengok ini yang ibu tengok titik merahnya, maaf ini kan ada spidol merah. Titik hitam ini apa yang putih nih? Mata ibu kemana? Ke hitam. Begitulah kita dalam menghadapi masalah. Yang kita pikir masalahnya ini yang ini nih. Padahal kebaikan yang Allah sudah berikan kepada kita nih sebanyak ini nih. Jadi kata Allah, kalau kamu lagi punya masalah, ingat nikmat Allah sama kamu banyak. Ingat nikmat Allah kepada kita banyak gitu. Maka kita akan proporsional memandang masalah itu. Pikiran kita akan terkontrol, terkelola. Oh iya ya Allah, aku dapat masalah sekarang, tapi nikmatmu sangat banyak ya Allah. Maka tidak akan terpikir, maaf dia lompat dari lantai 12. Iya bu, tidak akan terpikir itu. Tidak akan terpikir minum obat nyamuk. Tidak terpikir. Ya bu, apalagi misal membakar diri segala macam, naudzubillah min dzalik. Ya tidak akan terpikir itu. Sakit soalnya. Ya enggak. Tapi kalau orang kalap ya begitu. Nah, kalau orang hanya berpikir pada masalahnya saja, itu yang terjadi bu. Suntuk pikirannya, penuh kepalanya hanya dengan masalah itu. Pening dia. Tidak bisa dia mengelola emosinya. Nah kata Allah, kalau punya masalah, maka jangan tengok masalahnya dulu. Ingat dulu nikmat Allah sama kamu. Bayang-bayang nikmat Allah kepada kita tuh bu. Ya Allah, aku pengen skincare tuh beli ya Allah. Perawatan sebulan. Berapa bu sebulan perawatan bu? Ya Saro sejak ada dokter kecantikan nih. Sekali datang 600.000, ada yang sekali datang 1 juta. Sudah tidak usah datang lagi. Kasihan bapak. Oke. Masalah banyak. Oke, masalah ada, tapi lihat nikmat Allah yang lain itu besar sekali. Ya Allah, alhamdulillah punya tempat tinggal. Ya Allah, alhamdulillah punya kendaraan. Ya Allah, punya anak. Ya Allah, ada suami. Ya Allah, dapat kerja. Ya Allah, punya orang tua. Ya Allah, punya tetangga. Banyak. Jadi kata Allah, kalau lagi punya masalah, maka yang pertama harus dilakukan, kata Allah, ingat nikmat Allah sama kamu. Jangan cuma ingat masalahnya. Oke? Kira-kira kalau begitu kita jadi tenang enggak, Bu? Tenang. Ibu kalau ada masalah pertama sekali yang ibu lakukan apa? Apa, Bu? Iya, kalau nangis masih elok. Kalau dusun saya, kalau ada masalah, nak ninju orang tuh lah. Nak bebala. Yang kedua kata Allah, macam mana lagi caranya? Fasalli li rabbik. Apa arti fasalli? Dan salat li rabbik. Karena, ya dirikan salat. Salat karena Tuhanmu. Maksudnya apa? Kalau awak ada lagi sedang ada masalah, ambil wudu, pasang mukena, bentang sajadah, tempel ini kening di sajadah. Maksudnya sholat. Nak cerita-ceritalah di waktu sujud tuh. Tapi dalam hati jangan basuh, batal sholatnya kakek. Ya tak? Awak sedih tuh nangislah di sajadah, nangislah di tempat sujud. Cerita kepada Allah, curhat sama Allah. Tumpahkan semua perasaan kita di situ. 2. Kita ada masalah, panggil kawan ke rumah Jo. Bukan Jo, kalau ibu apa? Panggil Besti.
ke rumah yuk, aku lagi sakit, aku lagi pening nih gitu. Ceritalah gitu. Tapi kau jangan cerita-cerita ke orang ya. Justru apa yang terjadi, Bu? Sampai ke ujung dunia. Kadang bukannya mendinginkan, bukannya menyelesaikan, malah tambah ngasih kompor dia, tambah jadi. Nah, yang kedua tadi kata Allah dua. Tengok tuh yang kedua. Jadi curhatnya jangan langsung buka HP, bikin status WA, gambar gelap galau. Iya orang langsung tahu, Bu. Nah kalau dia nih, kalau ada harimau dimakan, Ibu langsung masuk perangkap. Ya, belum apa-apa sudah nulis status kan, mulai yang dari halus sampai yang kasar. Teganya dikau, wah, langsung tahu orang ada masalah, Ibu. Atau kalau gaya tanah tumbuh tuh, awas kau ya. Langsung orang tahu kan, matilah kasar gitu. Nampak, jangan, kata Allah, bukan begitu caranya. Ya. Yang kedua itu sesudah tadi kelola emosi, kelola perasaan kita, tenangkan dia dulu supaya proporsional melihat masalah. Yang kedua tadi, Bu, wudu, ngadunya sama Allah. Baru yang ketiga tadi wanhar. Apa wanhar? Kesu. Ya, berkorban. Maksud berkorban bahasa sekarang itu apa, Bu? Berbuat untuk orang lain. Memberi yang kita bisa, yang kita punya pada orang lain. Bahasa anak muda kini itu move on. Iya. Kita kan udah kalah nih. Saya baru 25, Ibu berapa? Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi, Bu, coba lihat, ternyata Al-Quran itu surat yang sering kita baca selama ini, ternyata dia petunjuk. Satu, ada masalah, oke, lihat masalahnya, kenapa anak kita seperti ini, sudah kita beritahu berulang-ulang, tidak panik kita, tidak kita marahi dia. Ini ada anak kita salah, langkah pertama kita marah itulah. Apa yang harusnya seperti apa kata Al-Quran? Yuk lihat dulu kenapa dia begini, bawa tenang dulu, kita ngadu dulu sama Allah, minta petunjuk dulu sama Allah, ya. Baru kita wanhar, ajak dia makan, ya Bu, ajak dia makan, sudah kenyang perutnya, baru ajak cerita. Iya Bu, kalau anak baru balik, kau sudah mak kasih duit, kau buat jajan, bukan kata kau minta infak, tapi jajan peci langsung papap. Anaknya kasihan, mentalnya jatuh, memori dalam otaknya banyak yang putus, ingatan dia dapat contoh begini loh, kalau lagi marah yang harus dilakukan, maka setiap dia marah dia akan melakukan langkah yang sama. Nah, padahal Al-Quran sudah bilang tuh, itu surat yang kita baca selama ini. Tapi kenapa tidak kita amalkan ketika kita sedih? Kenapa tidak kita amalkan ketika kita sedang gelisah, ada masalah gitu? Kenapa? Iyo, karena belum belajar. Nah, hari ini alhamdulillah dapat satu ilmu lah. Harus meledak nih pokoknya. Ya, setiap ada masalah ingat surat Al-Kautsar. Setiap ada masalah berat ambil langkahnya menurut Al-Quran. Kalau ibu kerjakan itu, Bu, kalau ibu kerjakan itu, ibu jadi sahabat Quran, nama hadisnya itu. Siapa sahabat Quran? Orang yang nanti akan dapat syafaat dari Al-Quran di hari kiamat. Orang yang akan ditolong oleh Al-Quran di hari kiamat. Jadi kita ada mau disiksa, datang Al-Quran menolong kita. Jadi yang dimaksud sahabat Quran itu bukan orang yang hafal Quran tok, enggak. Tidak harus orang yang hafal Quran. Yang dimaksud sahabat Quran, orang yang tahu ayat, dia baca, selalu dia baca, terus dia amalkan isinya. Maka ketika ibu ada masalah, ibu baca surat ini, ibu amalkan petunjuknya, ibu jadi sahabat Quran dan insya Allah dapat syafaat kelak di akhirat. Masya Allah. Allahu Akbar. Ayo, berarti harus dibaca nih Al-Quran. Itu baru surat paling pendek loh Bu. Sekarang coba kita baca surat paling panjang ya, Al-Baqarah. Kita bahas nih ya, 280.
286 sampai malam dah sudah. Ini baru contoh nih Bu. Baru contoh. Contoh lagi yang lain. Kenapa kita harus tahsin? Jelas ya Bu ya, supaya jangan salah sebut, salah arti. Sudahannya malaikat bingung. Ini tujuan dia baik tapi ngapa dia minta melompat ke sungai? Kan malaikat yang bingung Bu kalau gitu. Ya, karena salah ucap. Oke. Contoh lain, apa surat? Saya mau cerita surat. Kalau ini surat ibu-ibu nih. Surat ibu-ibu. Kelebihan ibu-ibu itu adalah apa Bu? Bu. Pokoknya itu tanda ibu-ibu dia, kan? Ya pokoknya kosakatanya lebih banyak lah daripada laki-laki. Ya. Coba lihat suratnya. Mana suratnya ya? Wailul likulli humadzatil. Wailul likulli humadzatil lumadzah. Apa artinya? Celaka orang yang suka mengumpat, mencela. Ibu baca itu dah? Sering baca? Sering baca? Ngapa diam Mbak Ibu nih? Ibu sering baca? Masih galak ngatai orang dah? Hai. Ya Allah. Nih tengok ya. Kita ganti surat sebentar. Juga kecil Bapak tulis. Mudah diangkat. Ya Bu. Tengok nih ya, bismillah. Bu, nampak? Nampak Bu? Sengaja saya buat besar supaya nampak. Wailul, ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Coba tengok artinya nih Bu ya. Perhatikan baik-baik. Wailun likulli humazatil lumazah. Ustaz, sampai jam berapa kita Ustaz? 11. 11 nian. Ya Bu. Tidak ada jam, berarti nengok jam deh. Tolong ingati ya Bu. Ini bisa setengah jam soalnya. Ini baik. Tengok ayat ini. Apa cerita wailul likulli humadzatil lumadzah? Kenapa awak masih galak juga ngatai-ngatai orang, merasa lebih baik dari orang, merasa lebih cantik dari orang, merasa lebih kaya, lebih pintar dari orang? Awak ni Allah. Saya nak marah-marahi pokoknya sekarang. Ya. Coba tengok sini. Ayat ini surah Al-Humazah ini cerita tentang marahnya Allah pada orang yang suka membicarakan keburukan orang, kekurangan orang, aib orang, kelemahan orang. Walaupun yang diceritakan itu benar, memang benar, tapi dia ceritakan Allah marah sama orang itu. Apa kalau bahasa kita itu Bu, ngomongin orang? Gibah. Kalau benar gibah, kalau salah fitnah. Nah ini larangan Allah pada menceritakan yang benar tapi kekurangan orang. Ibu tuh gaya baik. Misal nih Bu, kita nengok kawan kan, wih jilbabnya keren, mereknya apa Bu yang agak mahal tuh Bu? Misal kan tahu Ibu ya. Baru mahal itu, di mana lah belinya? Datang kawan sih kok, paling kredit belum lunas gitu. Ada baik penyakit ada lah. Sekarang mari kita lihat ayat ini. Maksud saya perhatikan ayat ini. Al-Quran itu Bu seperti mutiara dia. Mutiara itu banyak sisinya kan ya, tidak lurus tapi banyak sisinya. Dan setiap sisi itu punya cahaya dewek, mantul cahaya dewek. Kalau kita tengok dari depan, warnanya hijau muda.
Kita tengok dari kanan, oh yang keluar warna kuning. Kita tengok dari kiri, oh yang keluar warna misalnya merah. Oh lihat dari sisi lain yang keluar warna lain. Kenapa? Ya itulah mutiara karena banyak sisinya. Al-Quran juga begitu. Ya, satu ayat itu dia punya bisa banyak pesan. Nah, misal tadi Al-Kautsar salah satu pesannya itu. Tapi nanti ada lagi pesan yang lain. Perintah berkorban di hari raya Idul Adha juga di Wanhar tadi itu dalilnya, ya. Nah, nih coba lihat ini. Kemarin saya cerita ini nih Bu. Wailul likulli humadzatil lumadzah. Ada 4 kata. 1 wail. Ya, wail itu bahasa Arab. Ya kalau ada orang Arab ibu ngomong sama anak ibu pakai bahasa Arab misal gitu ya, wail. Artinya wail itu litaksub bahasa Arab. Maksudnya litaksub. Apa maksud litaksub? Kemarahan yang bersangatan. Ya, atau marah karena kecewa sekali. Ibu pernah ada marah yang bersangatan? Kecewa gitu Bu. Biasa tiap bulan dikasih duit sekian. Tiba-tiba cuma separuh. Kenapa tinggal separuh? Kita periksa lagi WA Bang. Ternyata marah sekali kita. Itu namanya litaksub, ya. Oh punya anak nak, ini bayar SPP ya. Kalau kita rata-rata kita langsung ya. Tapi kalau saya sekolah dulu kan gitu Bu. Nina bayar SPP ya, bayar. Tanya maknya sudah bayar nak, sudah mak. Pas bagi rapor. Maknya datang, tak bisa ngambil rapor. Ngapa? Belum bayar SPP 6 bulan. Marahnya. Nah, itu namanya litaksub. Jadi kalau ada orang tua atau wail, itu satu karena marah, karena kecewa atas sesuatu yang sudah diberitahu tapi masih juga dikerjakan. Ya. Yang kedua, wail ini, ya jadi saya tulis nih, kemarahan yang bersangatan. Bersangatan ini maksudnya apa Bu? Marah dian. Ya. Yang kedua ini litaksub. Yang kedua makna wail dalam bahasa Arab ini maknanya adalah lil hasrah. Ya. Maknanya lil hasrah. Apa arti hasrah itu? Penyesalan. Ya Bu ya. Penyesalan atas sesuatu yang sudah terjadi yang tidak bisa diperbaiki. Itu lil hasrah namanya, wail, celaka aku. Jadi kalau ada orang Arab ngomong wail itu bisa dia keluar, bisa ke dalam. Kalau keluarnya berarti dia sangat kecewa atas yang perilaku orang pada dia. Ya, dia kecewa, dia marah atas perilaku orang yang berhubungan dengan dia. Kalau lil hasrah, dia menyesali dirinya sendiri. Tapi dalam konteks ini penyesalan atas sesuatu yang sudah terjadi yang tidak bisa diperbaiki. Contoh. Kita dulu ibu waktu muda-muda, masih muda dah? Muda kalau rupanya ya. Iya ibu masih muda-muda. Namanya dulu semangat, pernah menyakiti kawan kita. Ya sampai putus hubungan kita dengan kawan itu. Sekarang kita sadar ya Allah dulu aku menyakiti dia, menyesal sekali. Dan kita tahu bahwa dosa kita tidak akan diampuni selama kita belum minta maaf sama dia. Iya enggak Bu? Diampuni enggak dengan minta istighfar saja kalau dosa sama orang? Enggak, apalagi dosa itu besar. Maka apa yang terjadi? Waktu dia sadar, saya mau cari kawan saya itu. Dicari Bu, ketemu rumahnya. Berjam-jam dia cari ketemu. Sudah ketemu rumahnya, sampai di rumah dikasih tahu, oh beliau sudah meninggal. Sudah di dalam kubur. Bisa ibu minta maaf sama dia? Tidak, karena dia sudah ada di alam lain. Caranya ibu harus masuk ke alam itu. Iya beda. Iya. Nah sekarang gimana minta maafnya kalau nggak bisa lagi? Itu namanya wail, celaka aku ya.
Itu arti wail yang kedua, lil hasrah. Sama seperti Bu, maaf. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Ini contoh saja, contoh ya. Bapak sama ibu lagi bebala. Ada Bu yang bebala sini. Dikit-dikit ada lah ya dak. Namanya juga bumbu ya dak. Suatu saat mungkin suami pulang, dia sedang capek, dia sedang marah, dia punya banyak masalah di luar. Tiba-tiba sampai di rumah dia langsung nengok awak menjelit ya dak. Dia nak makan rupanya asin. Marah nian dia. Ya kan? Kita tanya, dia nanya ngapa asin? Itulah salah abang ngasih duit cuma 500. Abang belum disalahi. Misal itu marah nian dia. Kau kan? Aku talak kau dengan talak 3. Saking kesalnya itu Bu, jatuh kan ucapannya. Misal itu ya, talak 3 kau ya. Malam-malam sudah hilang capeknya, sudah kenyang perutnya, sudah segar mandi, duduk dia terpikir, ya Allah, talak 3. Aku masih cinta sama dia. Macam mana anakku? Siapa yang nak ngawani aku? Terpikir baru kan? Nyesal dia. Tapi apakah bisa balik lagi? Itu namanya lil hasrah. Itu namanya wail yang sifatnya ke dalam. Jadi makna wail di sini itu Bu. Coba Ibu bayangkan kalau manusia saja yang bicara seperti itu, sesama kita wail, jadi batu. Kalau bakso di pantai apa? Air manis jadi batu kau itu. Celaka kau. Kalau bakso Jambi itu Bu, mati kau. Kalau bakso Jambi. Ya, wail. Nah, coba Ibu bayangkan, sekarang yang bicara ini bukan manusia. Yang bicara ini, yang bilang wail itu siapa? Allah. Kepada siapa? Nih. Celaka, mati. Celaka kau. Marah, kecewa, frustasi, sekaligus menyesali. Itu makna wail yang dipakai oleh orang Arab kalau ada kata wail. Oke? Paham Bu? Bu? Ibu nengok HP, paham gak? Ya, itu yang pertama. Nanti dalam tafsir ini makna kebahasaannya. Oke? Nanti dalam tafsir dijelaskan lagi bahwa wail itu ternyata tidak hanya berdimensi kekinian, tidak hanya dimensi dunia, tapi juga berdimensi akhirat. Kata ulama dalam tafsir, wail itu adalah nama tempat di neraka. Pernah dengar Bu namanya neraka? Ya. Wail itu nama tempat di neraka. Dalam tafsir dijelaskan lagi, wail itu adalah lembah. Kalau datar, tahu-tahu ada ya lembah bagian yang dalam ya Bu ya. Wail itu adalah lembah di neraka jahanam. Neraka yang disiapkan untuk orang yang paling ya Bu ya, paling banyak dosanya, neraka jahanam. Di neraka jahanam ada lubang, ada lembah yang tempat mengalir nanah penduduk neraka jahanam itu mengalirnya ke lembah ini. Yang kata Nabi, neraka jahanam meminta perlindungan kepada Allah dari panasnya wail. Ibu bayangkan, neraka jahanam minta perlindungan kepada Allah dari panasnya wail ini. Terbayang dah Ibu? Neraka yang paling menakutkan itu, yang paling keras siksanya, ternyata masih ada takutnya. Takut kepada wail, lembah ini. Dalam hadis, dalam tafsir yang lain dikatakan wail itu adalah bi'run yang ada tutupnya, sumur yang ada tutupnya, yang kalau dibuka neraka jahanam takut, minta perlindungan kepada Allah. Nah, coba bayangkan Bu, tempat di neraka paling dasar, yang neraka paling jahat dewek, takut sama dia. Jadi wail ini, nah itu makna wail, dah paham ya Bu?
Ibu bisa bayangkan itu, di dunia dia dapat kemarahan, dia menyesali, di akhirat dia ketemu tempat yang sangat menyakitkan. Oke? Baik. Li di sini, li itu artinya bagi. Kulli ini artinya setiap. Maksud setiap apa? Semua kita tanpa terkecuali. Yang pakai baju putih, baju hitam, baju biru, baju ungu, semua pakai baju apa baik masuk di sini. Yang pakai jilbab semua, entah macam mana modelnya semua. Mau hitam, mau putih, mau orangnya tinggi, orangnya pendek, rambutnya hitam, rambutnya putih, semua masuk. Mau pejabat, mau menengah, orang kaya, orang sedang, sederhana, semua masuk. Ya, itu maksud likulli, tidak ada pengecualian, tidak ada dispensasi, semua masuk kalau dia humazatil lumazah. Saya potong. Dua-duanya ini artinya kurang lebih sama, mengumpat dan mencela. Apa beda mengumpat sama mencela? Bu, kurang lebih sama lah ya. Intinya humazah dan lumazah ini yang saya sampaikan tadi, membicarakan keburukan orang, kelemahan, kesalahan orang, aib orang kepada yang lain. Itu humazah, lumazah. Kita ceritakan keburukan kawan, kita ceritakan aib orang, kita ceritakan kekurangan orang. Itu humazah, lumazah. Bedanya apa? Nah, tengok Bu, bedanya apa? Kalau ini pakai kata-kata. Pakai kata-kata. Macam tadi itu Bu, kau, misal maaf ya. Nih, kalau sekolah dulu tuh, mungkin karena pengaruh kebanyakan nonton komedi yang kata-katanya lepas itu ya Bu ya. Sudah kecil, hitam, hidup loh, gitu. Macam-macam gitu Bu. Pakai kata-kata dia, ya. Kita memburukkan, menceritakan dengan kata-kata. Ya macam gitu hari-hari, gibah itu. Iya hari-hari Bu. Tidak dikit ya. Kalau lumazah ini pakai isyarat. Isyarat, ini bedanya. Oke? Isyarat contohnya apa? Ibu pakai emot kirim WA, ibu kirim pakai stiker, emoticon itu. Hati-hati, masuk lumazah dia. Ya. Macam mana isyarat? Isyarat itu bisa dengan bentuk mimik muka, bisa gerakan bibir, cemee, bisa kedipan mata, bisa kening mengkerut, bisa juga pakai jari. Macam mana contoh pakai jari itu Bu? Kalau iya ini bagus, ini bukan cemee namanya. Tapi ada atau lebih parah lagi, itu isyarat Bu. Itu lumazah. Ya, atau kalau disebut tahu dah sama dia, udah, asal disebut nama orang itu, nggak usah. Itu isyarat, ya Bu. Oh dia orangnya pincang, asal ketemu ngomongi orang itu langsung kita pakai jalan tengkak gitu, isyarat. Ya, mau dengan tangan, mau dengan gerakan muka, mau dengan mimik muka ekspresi, mau dengan cemee bibir dan sebagainya. Ada awak kadang ngedip juga. Iya dah Bu. Ada kawan lagi bercakap, kita lirik-lirikan saling ngedip mata gitu Bu. Cemee. Itu lumazah Ibu. Dah? Coba bayangkan detail Quran memberitahu. Nah, yang lain mengartikan apa beda lumazah sama humazah? Kalau ini di depan orangnya. Ya tak? Ada kawan kita pesek, kita panggil, "Oi, pesek, sini kau." Di depan orang. Apa rasanya? Ya, Bu. Itu di depan orang namanya humazah. Ada lagi orang yang ngomong di belakangnya. Tidak langsung tapi di belakang, ya. Orangnya dakdo, kita omongi. Itu namanya lumazah. Sudah Bu? Oke. Itu baru ayat 1 ya.
Yuk sekarang kita artikan ayat itu. Wailul likulli humadzatil lumadzah. Celaka tempatnya di lembah neraka Wail, di lembah Jahanam, tempat berkumpulnya nanah-nanah penduduk neraka di situ, tempat paling kejam siksaannya. Allah marah betul, Allah kecewa, Allah frustasi, Allah menyesal sekali terhadap orang yang suka membicarakan keburukan orang lain, baik dengan kata-kata ataupun isyarat, baik di depannya atau di belakangnya. Nah, panjang kan? Kalau sempat terjemah dibuat macam itu, yo alangkah tebalnya Al-Quran itu. Tidak. Terus kenapa Ustadz pendek? Ya dicari kata yang ya mampir mendekati supaya orang lebih mudah. Mau berpanjang-panjang ya ditafsir. Ya Bu, makanya tafsir ada yang meter, ada yang 2 meter. Bukunya 30 juz, Al-Quran segini, tapi tafsirnya sampai 2 meter tebal bukunya. Ya. Ada buku yang tebalnya hampir 2,5 meter. Pernah nengok Bu? Satu judul 2,5 meter. Berjilid-jilid, hampir 60-an jilid. Ya. Ini maknanya. Kalau begini, ini sebelum cerita yang lain Ibu, saya singkat ya. Wailul likulli humadzatil lumadzah alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhlada. Siapa orang yang suka mencela? Allah kasih tandanya di ayat 2 dan ayat 3. Yaitu orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dampak psikologis dari orang yang suka mengumpulkan harta dan suka menghitung-hitungnya apa? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka hartanya itu akan menjamin hidupnya yang abadi. Maksudnya kalau dia punya duit 100 miliar, 100 misal ya Bu ya, punya duit banyak maka aman hidupnya ke 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, bahkan sampai anak cucu aman. Dia seperti itu maksudnya Bu. Padahal kalau Allah mau sehari hilang duit tuh, jangankan sehari, sekejap. Apalagi nyimpannya di M-Banking misal ya, nyimpan di HP kita tuh sekali di hack HP kita selesai langsung. Ya. Kata Allah, siapa orang yang cenderung mencela, meremehkan, menceritakan keburukan orang lain? Orang yang merasa punya kelebihan. Di ayat ini kelebihan harta, sehingga dia merasa lebih tinggi dari orang lain. Makanya cenderung orang kaya itu suka mencemeh orang. Iya beda. Awak baju bagus suka mencemeh orang baju buruk. Awak punya pangkat suka mencemeh bawahan. Awak ibu rumah tangga sukunian mencemeh pembantu, ngato-ngatoi, lantaklah kena. Iya beda. Pembantu salah dikit kena marah, salah dikit kena marah. Kalau kita kecil-kecil dulu tuh Bu, zaman siapa? Film Unyil tuh, siapa ibu-ibu yang cerewetnya tuh? Ingat Mubaria. Jadi kata Allah, orang yang cenderung kemudian melemehkan adalah orang yang punya kelebihan. Hati-hati Bu, hati-hati. Merasa lebih cantik. Bu, kadang awak merasa lebih cantik nengok orang yang menurut kita cantik laku. Merasa lebih cantik, merasa lebih kaya, merasa lebih pintar. Hati-hati. Jadi kata Allah, orang yang secara kejiwaan psikologis cenderung berbuat seperti ini adalah orang yang punya kelebihan. Kalau orang tidak punya kelebihan, jarang, kecuali tidak sehat jiwanya itu. Iya. Oke. Kata Allah begitu. Ayat 4-nya, saya singkat ya Bu, tinggal 7 menit. Apa ayat 4-nya Bu? Ya sabu anna malahu akhlada. Kalla, jangan begitu. Sekali-kali jangan kata Allah. Jadi bukan pakai kata jangan aja, tapi Allah pakai kata kalla. Sekali-kali jangan. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Kamu akan dilemparkan nanti ke hutamah. Allah pakai kata nabaza di situ Bu. Ya, la yumbadzanna itu kata dasarnya nabaza. Bada. Artinya dilemparkan dengan dihinakan. Ibu punya barang yang tidak berguna lagi, ibu lemparkan gitu. Ada juga ibu melemparkan tapi elok-elok, gitu.
Kalau ibu melemparkan dengan cara baik-baik, bahasa Arabnya ini toroha. Tapi kalau ibu melempar dengan maksud menghinakan, gitu, itu namanya nabata. Untuk mempermalukan, untuk menunjukkan tidak ada arti orang itu. Nah Allah bilang orang yang seperti ini humaza Allah lemparkan dengan cara dihinakan, direndahkan kemana? Ke hutamah. Apa itu hutamah? Neraka. Hutamah itu neraka yang seperti apa? Hutamah itu dari kata hatoma. Hatoma itu artinya menghancurkan sampai bentuk asalnya tidak diketahui lagi. Ini ada gelas. Ya. Ada gelas. Ibu giling pakai mesin giling. Hancur macam kaca jagung kan? Apakah orang akan tahu bentuk awalnya ada gelas? Tidak ada yang tahu. Adalah gelas tidak tahu. Kenapa? Karena sudah hancur rata. Itu namanya hatoma. Hatoma. Ada piring, ada tempat tisu, dilindas sampai hancur, tinggal seperti bibir jagung itu namanya hatama, ya. Ya Bu. Oh berarti orang yang tidak bisa jaga mulutnya nanti Allah hinakan, dimasukkan ke neraka, dan nerakanya itu hutama, menghancurkan. Ibu tahu tidak dihancurkan macam mana? Contoh lain hatama itu seperti apa? Bu, masih ingat tak dulu kecil-kecil nyari kutu? Masih ingat tak? Kalau ibu mencet kutu tuh apa yang berbunyi? Tak gitu. Kalau belum berbunyi, belum kan? Itu namanya ketika tak, berarti pecah dia. Jadi rupanya kutu yang sekecil itu, bagian kepalanya itu seperti kaca, sama semut juga gitu. Makanya Sulaiman waktu di surat An-Naml nyuruh masuk semut-semut itu ke dalam lubangnya, itu yahtamanna gitu. Karena semut ternyata juga punya bagian yang seperti tengkorak tapi halus kayak kaca, kalau dipencet tak gitu. Nah itu hatama namanya. Ya. Nauzubillah min zalik. Nerakanya kayak apa? Allah jelaskan pakai 4 ayat, Bu. Wa ma adraka mal hutamah, satu narullahil muqaddah, apinya ndak pernah berhenti nyala terus, panas sekali. Narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah. Ibu tahu tattali'u, tala'al badru. Tattali itu naik pelan-pelan dari kata ittila. Jadi api itu dari tapak kaki, naik ke mata kaki, naik ke betis, naik ke lutut, naik ke paha, naik ke pinggang, naik ke dada, naik ke leher, naik ke telinga. Begitu membakarnya. Ibu pernah nengok orang disiram mesin, sekali bakar macam habis kan? Rumah sekali kalau dia dari kayu sekali bakar habis. Kalau ini dah pelan-pelan. Ibu bayangkan api yang menyala-nyala ribuan tahun itu tidak pernah padam, lalu dia membakar tubuh kita pelan-pelan. Nauzubillah min zalik ya Bu ya. Tattali'u 'alal afidah. Bukan hanya membakar naik pelan-pelan, tapi 'alal afidah, sampai ke hatinya. Hati itu kan abstrak, Bu. Perasaan kita ini kan abstrak kan? Tapi kata Allah, buat orang yang dulu menyakiti orang lain baik dengan kata-kata atau isyarat, maka hari itu, hari akhir dia akan dibalas, disakiti, bukan hanya fisiknya, sampai ke hatinya. Ini ulama dalam beberapa tafsir menggambarkan kayak apa gitu Allah menyakiti hati orang itu gitu, dengan cara dibakar perasaannya gitu. Naudzubillah min dzalik. Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadah. Musadah itu kayak open, tidak ada lubangnya, enggak ada napasnya. Artinya panasnya cepat sekali. Ayat terakhirnya fi amadim, di dalam ada tiang-tiang yang panjang sekali, yang pikir kita panjat bisa biar keluar, ternyata tidak ada ujungnya. Ya Allah. Jadi Bu, berhentilah ngomongnya orang ya. Jangan yo baik, ya nian ya. Iya kita punya kelebihan, tak usah remehkan orang lain.
Iya, kita lebih dari orang lain, jangan rendahkan orang lain. Oh iya, orang lain melakukan kesalahan, tidak usah ceritakan, tutup. Karena awak juga manusia yang kalau kita salah, kita juga tidak ingin kesalahan kita diceritakan oleh orang lain. Dan Allah ingat, Allah marah sekali. Ya, Masya Allah. Bu, Pak. Nggak ada Bapak ya. Iklan sudah banyak. Intinya Bu, ternyata Al-Quran itu ya, Al-Quran itu dalam sekali. Meledak dia. Maka sahabat ini Bu, ketika turun ini Masya Allah, ya orang yang menerima ayat ini langsung dia jaga lisannya. Takut kalau dia bicara basing-basing. Makanya Nabi bilang, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang ngaku beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, hendaklah dia selalu bicara yang baik. Kalau tidak, Allahu a'lam bishawab. Ibu-ibu sekalian, itulah Al-Quran. Sesungguhnya dia jelas, penjelasannya sangat dalam. Kalau bahasa Mudik itu powerful pesannya. Kuat sekali pesannya. Tapi awak yang karena tidak belajar ya. Nah, mudah-mudahan dengan ada Kiora ya di sekolah kita. Ayo Bu, semangat ya. Karena ini untuk melaksanakan perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jago dirimu dan keluargamu. Ibu sudah jago keluarga anak kita sekolahkan di sini. Beri dia kurikulum pendidikan yang baik. Nah, sekarang kita ku anfusakum. Kita menjaga diri kita ya begini dengan cara sama-sama kita juga ikut belajar. Semoga Allah berkahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Ibu, kalau ada yang kurang berkenan sekali lagi mohon dimaafkan. Semoga kita semua sehat selalu ya Bu ya, dapat barokah dari Allah. Aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.